Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Jadi ada sebuah nama nih ya yang dikaitkan dengan Manchester United cukup kencang beberapa hari terakhir untuk posisi gelandang pemain tengah, dimana memang posisi tengah ini menurut gue akan menjadi posisi yang krusial bagi Manchester United untuk melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas nanti. Casemiro akan cabut, Ugarte kemungkinan besar juga akan cabut, Kobbie Mainoo jelas butuh tandem di lini tengah Manchester United. Manchester United menurut gue kalau melihat penampilan dari Casemiro yang luar biasa di sisa musim ini, dan seperti kayak menetapkan sebuah standar minimal mungkin ya bagi gelandang baru Manchester United yang akan direkrut di musim panas nanti. Sekaligus juga di beberapa pertandingan musim ini tanpa Casemiro, terlihat memang Manchester United saat ini keadaannya di skuad dari Michael Carrick ini tidak memiliki pemain yang pas nih untuk dipasangkan dengan Kobbie Mainoo di tengah. Nah, nama Ederson ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Ederson, pemain Brazil yang memperkuat Atalanta ini, dikaitkan dengan Manchester United. Ada beberapa informasi yang juga sudah gue sampaikan di channel ini, beberapa update ya dari berbagai sumber, termasuk juga dari Fabrizio Romano. Intinya yang mengaitkan antara Manchester United dengan Ederson. Pemain ini saat ini ya berusia 26 tahun. Valuasi ada di sekitar angka 40 juta euro. Dan beberapa menanyakan mungkin apakah Ederson cocok untuk Manchester United, atau bahkan nih, akankah Ederson datang ke Manchester United? Gue ingin membahas secara ringan amatiran saja di video kali ini. Gue ingin mulai dulu dari Ederson. Nama ini bagi Sobat Football United yang mengikuti kabar-kabar Manchester United ya, gue juga sering bagikan tentu saja di channel ini. Ederson ini bukan hanya saat ini saja dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan di informasi yang saat ini ada ya, menyebutkan dari musim panas tahun lalu, Ederson sudah kabarnya dikaitkan dengan Manchester United, yang menyebutkan Manchester United memonitor pemain ini, Manchester United meminati pemain ini. Bahkan kalau diteruskan, sebelumnya pun juga Manchester United pernah dikaitkan. Jadi lebih panjang daripada musim panas tahun lalu, Manchester United juga sempat dihubungkan dengan Ederson. Intinya adalah Manchester United dan Ederson ini dihubung-hubungkan bukan hanya kali ini saja, tapi juga dari periode sebelumnya. Dan ini mengingatkan kepada nama-nama ya sebelumnya, bahkan di periode-periode yang sudah cukup jauh ya, pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United berulang kali, tapi ujungnya tidak pernah hadir di Old Trafford. Balik lagi ke Ederson ini. Keadaan yang tadi gua katakan, ini sebagai pembuka dulu ya, ini menimbulkan sebuah tanda tanya sebenarnya bagi gua. Apakah memang betul Manchester United ini minat terhadap Ederson? Minat dalam arti bukan hanya memonitor, tapi memang ya akan melakukan pergerakan yang konkret. Yes, gue tahu. Mungkin Sobat Football United akan mengatakan, Bang, tapi Fabrizio Romano mengatakan ada pembicaraan dengan agen. Lalu sumber lainnya pun juga mengatakan, bahkan mengatakan kalau sudah dekat kesepakatan personal antara Ederson dengan Manchester United. Iya, gue juga mengetahui kabar tersebut. Tapi kalaupun itu terjadi, ada kesepakatan personal ya, pertanyaannya adalah, setelah beberapa kali Manchester United dikaitkan dengan Ederson, kenapa baru sekarang? Padahal kebutuhan akan lini tengah itu kan bukan hanya saat ini. Di beberapa bursa transfer musim panas sebelumnya, Manchester United sebenarnya juga punya kebutuhan di lini tengah. Nah, mungkin argumentasi selanjutnya adalah, ya karena memang musim ini Manchester United butuh pemain lini tengah, sangat butuh, lebih butuh mungkin daripada periode-periode bursa transfer sebelumnya.
Sangat butuh, itu garis bawahnya. Wow, kalau sangat butuh berarti sangat-sangat mendesak. Dan kita juga sudah sering mengetahui ya, gue juga sudah sering membagikan kabar di Football United ini bahwa Manchester United memang mencari pemain premium. Kenapa? Karena memang sangat butuh lini tengah untuk musim panas nanti. Pemain baru di lini tengah untuk musim panas nanti. Apakah Ederson masuk ke kategori pemain premium tersebut? Di situ pertanyaannya. Nah, jadi memang ada banyak menurut gue situasi-situasi yang terkait dengan Ederson yang dikaitkan dengan Manchester United ya. Belum lagi misalnya ada juga keadaan yang sebelumnya disebutkan, Manchester United mencari gelandang yang memiliki pengalaman Premier League. Tapi nama yang dikaitkan saat ini, Ederson, belum memiliki pengalaman Premier League. Bahkan kalau mungkin ini akan dikembangkan lagi terkait dengan pengalaman Premier League, Ederson ini datang dari Serie A Liga Italia. Manchester United selama beberapa tahun terakhir memiliki pengalaman mendatangkan pemain dari Serie A. Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, di mana situasi keduanya tidak begitu oke ya, di Manchester United. Bahkan nama terakhir Joshua Zirkzee dikabarkan akan kembali lagi nih atau keluar dari Manchester United di musim panas nanti. Besar kemungkinan seperti itu. Yes, mungkin ada argumentasi juga. Ya, tapi kan posisinya berbeda, Bang. Depan dan tengah. Iya, gue juga tahu itu. Tapi kalau kita lihat secara secara mungkin garis besarnya, pemain Serie A ke Manchester United beberapa situasi terakhir tidak berhasil, kan begitu. Nah, posisi lini tengah yang dikabarkan ya Manchester United ini memang sangat-sangat butuh pemain yang tepat, yang pas. Ini sudah gue katakan tadi di awal juga kan ya. Juga Manchester United punya pengalaman mendatangkan pemain di posisi yang ya kurang lebih menjadi tandem dari menjadi tandem dari Kobbie Mainoo yang sekaligus juga menggantikan posisi dari Casemiro yang berasal dari luar Premier League, Ugarte. Dan kita tahu Ugarte gagal. Ya, ada argumentasi yang mengatakan ya dia aja di Sporting nggak kepake Bang, sehingga dia ke PSG. PSG pun akhirnya juga merasa salah nih mendatangkan Ugarte sehingga dilepas saja ke Manchester United. Ya, ini semua terjadi setelah penampilan dari Ugarte tidak berhasil ya kan. Intinya adalah di situ, penampilan dari Ugarte tidak berhasil di Manchester United. Yang labelnya adalah pemain tengah yang berasal dari luar Premier League. Tapi apakah pasti jaminan kalau yang dari luar Premier League pasti gagal? Oh, tentu saja tidak ada 100% yang pasti. Tapi keadaan di Manchester United yang saat ini ada, yang paling dekat ini ada, menunjukkan ya tidak sukses-sukses banget. Casemiro bagaimana? Ya, Casemiro saat ini luar biasa, penampilannya fantastik. Tapi jangan lupa, Casemiro memiliki profil yang berbeda dengan Ederson. Casemiro berasal dari klub raksasa, klub raksasa Real Madrid. Tuh hampir saja gue salah ngomong nih. Klub raksasa Real Madrid. Dia adalah seorang pemenang dengan segala gelar yang dia dapatkan. Karakternya juga sudah sangat terbentuk sebagai seorang pemenang. Dan itu pun juga kalau kita lihat selama 3 tahun ke belakang ya kan, cukup dinamikanya naik turun di Manchester United. Sebelum akhirnya musim ini, di musim terakhirnya memang fantastik Casemiro di Manchester United. Balik lagi nih ke Ederson. Gue tidak mengatakan bahwa Ederson ini pemain jelek. Enggak, menurut gue Ederson pemain bagus. Ederson pemain bagus, dia juga punya karakter tersendiri, dia punya profil yang menarik juga. Hanya saja gue menilai bahwa faktor pengalaman di Premier League nampaknya ini akan menjadi salah satu penentu rekrutmen Manchester United untuk posisi lini tengah di musim panas nanti. Ineos di bursa transfer musim panas kemarin, mereka memiliki pengalaman yang bagus dengan merekrut pemain yang memiliki pengalaman di Premier League. Kita tahu Cunha misalnya, kita tahu Mbeumo, yang walaupun saat ini misalnya dengan keadaan mulai menurunnya Mbeumo di beberapa kesempatan terakhir, tapi mereka berdua ini bisa memberikan situasi yang signifikan
terhadap terutama lini serang Manchester United dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dan kita tahu juga ada, ya gue juga tahu sih ada Sesko misalnya yang dari luar, lalu juga Sean Lemans juga dari luar Premier League, tapi intinya mereka juga memiliki pengalaman yang bagus dengan pemain yang dari Premier League. Dan untuk posisi yang krusial di lini tengah, gue perkirakan nampaknya Ineos akan lebih memprioritaskan pemain yang memiliki background di Premier League. Manchester United menurut gue saat ini untuk posisi lini tengah yang memang direncanakan akan diperkuat bahkan sampai dengan 2 pemain paling tidak ya di musim panas nanti, memiliki sebuah dalam tanda kutip kemewahan. Apa itu? Sering gue kabarkan, sering gue katakan, dan mungkin juga Sobat Football United baca ya di informasi-informasi yang lainnya, bahwa pilihan bagi pemain tengah Manchester United ini cukup banyak menurut gue. Bahkan pemain yang memiliki pengalaman di Premier League ini juga cukup banyak. Dari situ gue berpikir, sekali lagi ya, gue tidak mengatakan bahwa Ederson ini tidak bagus, Ederson ini enggak, gue berpikir dia pemain fantastik. Tapi dari situasi yang ada saat ini yang beredar, gue menilai bahwa nampaknya Manchester United akan memprioritaskan pemain yang berasal dari Premier League. Gue secara pribadi, gue berpendapat nampaknya memang harusnya seperti itu, memprioritaskan pemain yang ada dari Premier League. Karena sangat krusial sekali nih posisi di lini tengah ini. Pemain yang akan menjadi tandem bagi seorang Kobbie Mainoo. Manchester United gue harapkan tidak membuat kesalahan. Bagaimana cara tidak membuat kesalahan itu? Tentu saja Manchester United punya banyak catatan ya. Semacam kayak poin-poin yang mereka sudah analisa dan mereka harus implementasikan tuh di bursa transfer musim panas nanti untuk posisi lini tengah. Dari situ gue berpikir atau memperkirakan Manchester United akan lebih ke pemain yang memiliki pengalaman di Premier League. Gue melihat pun juga demikian. Nah, sebelum gue akhiri video ini, mungkin ada yang menanyakan ya, tapi semisal kalau Ederson yang datang bang, bisa tidak dia mengangkat lini tengah Manchester United? Kalau melihat profil dari Ederson, ya dia bisa bermain di posisi yang memang dibutuhkan nih di Manchester United, posisi lini tengah, pemain yang bisa bermain sebagai nomor 6 dan juga pemain nomor 8. Tapi pertanyaannya adalah seberapa cepat dia bisa beradaptasi dengan Premier League? Seberapa cepat dia bisa beradaptasi juga dengan Manchester United? Di situ pertanyaannya. Dan menurut gue ini bukan hal yang bisa dikesampingkan secara mudah saja, enggak. Karena kalau kita melihat misalnya beberapa klub Premier League yang melakukan transfer di musim panas kemarin misalnya dengan mendatangkan pemain-pemain dari luar Premier League, tidak semuanya berjalan baik-baik saja menurut gue. Dan ini juga merupakan salah satu faktor penting untuk dilihat. Jadi gue menilai bahwa Ederson pemain bagus, secara individu kualitasnya bagus ya. Tapi itu tadi ada satu faktor yang bisa jadi membuat sebuah resiko sih ketika Manchester United misalnya nih mendatangkan Ederson. Tapi kita lihat akan seperti apa, bagaimana Sobat Football United nih. Sepakat tidak sepakat dengan pendapat gue, gak masalah. Sampaikan dengan sopan seperti biasa. Alasannya jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.